A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur sobat winnerku, karena dengan bersyukur kita akan semakin mendekatkan diri kepada Rob kita, dan Rob kita akan semakin mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Jadilah hamba yang pandai bersyukur dalam keadaan sempit maupun lapang. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dinanti-nantikan oleh tentunya sahabat kita yang bertanya ya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan ini, ada satu komentar yang sangat menarik yang saya mau tanggapi di sini ya. Komentar beliau seperti ini: saya berusaha cari pinjaman online selalu gagal dan ditolak. Saya yakin Allah akan mendengar doa saya. Bagus. Saya mau tanggapi seperti ini. Jadi kalau kita beberapa kali mengajukan pinjaman, yang mana pinjaman tersebut adalah riba, dan selalu tertolak, sesungguhnya Allah sedang menyelamatkan kita dari dosa riba. Harusnya kita bersyukur. Dan bagus sekali seperti yang beliau sampaikan ini, memang harus percaya bahwa Allah akan mengijabah doa-doa kita, akan menyelamatkan kita, akan menolong kita dengan cara yang lebih halal. Ingat, saya selalu contohkan dulu ada di sahabat UCR 3, beliau ditawari pinjaman koperasi, jumlahnya cukup untuk kebutuhan beliau pagi hari itu, tapi beliau abaikan, beliau tolak. Yang kemarin juga sama, ditawari pinjaman online juga ya, beliau kerja di Hong Kong kalau nggak salah, pinjaman online total 6 juta dan beliau memang butuh uang tersebut, tapi beliau tolak. Dan khodarullah, siangnya apa sorenya beliau mendapatkan uang 6 juta dari jalan teman beliau yang sudah lama gak bayar utang. Jadi intinya, kalau kita ditolak-tolak terus pinjaman online kita, udah hentikan. 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, udah stop. Artinya apa? Allah menghendaki panjenengan mencari jalan yang halal, bukan yang haram. Karena fitrahnya kita dilahirkan dalam keadaan suci. Allah maha baik, Allah maunya yang baik-baik untuk hambanya. Jadi jangan lagi lanjutkan lagi tuh ini, berselancar lagi mencari pinjaman online. Karena itu hikmahnya adalah Allah sedang selamatkan jenengan dari dosa riba. Percayalah, mungkin gak lama Allah akan berikan pertolongan dengan jalan yang lebih halal. Oke, ini selanjutnya ini pertanyaan dari Instagram diberikan oleh admin saya tadi ya. Ini beliau sudah menanti-nanti jawaban saya.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya hamba Allah asal Jakarta. Maaf Umi, saya ingin bertanya. Bagaimana cara agar bisa sedikit tidur cuma 3 jam dan tidak gampang ngantuk ya? Kalau saya ngantuk itu. Saya sudah mengikuti saran dokter Zaidul Akbar untuk tidak makan nasi. Alhamdulillah sudah 1 bulan. Bagus itu. Saya belajar nggak makan nasi malah nggak bisa. Baru sebulan kalau nggak salah makan nasi merah itu udah kegoda lagi. Kalau saya lebih kepada karena kolesterol saya tinggi, saya ganti dengan nasi merah. Harapan saya sampai bisa ninggalin nasi, tapi ternyata belum bisa. Saya perut Indonesia banget saya ini. Saya sudah mengikuti saran dokter Zaidul Akbar untuk tidak makan nasi. Alhamdulillah sudah 1 bulan, tapi tidak pengaruh. Masih gampang ngantuk, minum kopi basuh dengan air juga tidak ada pengaruh. Saya pengen banget agar bisa ibadah lebih banyak karena setiap saya ibadah seperti zikir, baca Al-Quran di atas sajadah, nggak sampai 30 menit, selalu gampang ngantuk. Padahal sudah tidur lebih dari 6 jam. Setiap bangun tidur juga badan pada sakit seperti remuk, kepala pusing. Status saya saat ini tidak bekerja Umi, sayang waktu saya terbuang. Jadi sekarang zikir saya tidak mudah mencapai target. Kalau disambil aktivitas juga sering lalai. Mohon pencerahannya Umi, terima kasih. Jazakillah khairan. Wah, jazakillah khairan. Katsiron. Jadi gini, ini saya nggak tahu nih Aki apa Ukti nih ya, saya anggap Ukti ya. Ukti, jadi gini Ukti, kita itu untuk tubuh kita harus berbuat adil untuk tubuh kita. Tubuh kita itu perlu siraman rohani, perlu siraman jasmani. Jasmani itu yang kesehatan badaniah ya, badaniah luar perlu diperhatikan. Karena kalau kita tidak memperhatikan kesehatan badaniah kita, jangan berharap kita bisa melakukan aktivitas rohaniah kita, zikir, wirid, sholawat, ibadah-ibadah wajib bisa bagus, jangan harap. Karena tubuh yang sehat juga kita pergunakan untuk aktivitas apapun itu pasti enak, termasuk aktivitas ibadah. Jadi panjenengan nggak bisa tuh yang misalnya porsinya manusia pada umumnya tidur 8 jam terus panjenengan kurangi press tinggal 3 jam. Panjenengan nggak bisa langsung tiba-tiba memforsir tubuh jenengan seperti itu. Perlahan-lahan saja. Kalau panjenengan pengen menjadi ahli ibadah yang sedikit tidur, yang isinya cuma untuk ibadah, panjenengan jangan menzolimi tubuh jenengan. Panjenengan kebiasaan tidur berapa jam, misalnya 6 jam kayak jenengan. Kalau saya 8 jam, saya nggak bisa kalau nggak 8 jam. Kepala saya pusing. Iya, jadi saya biasanya kalau misalnya tidur, saya habis isya tidur. Saya kalau udah nggak ada urusan-urusan terkait agama, udah tidur saya, ngapain. Habis isya tidur, dan bangun itu paling cepat jam 2. Jam 2 itu bangun. Tapi rata-rata saya selalu bangun jam 3. Berarti berapa itu? Katakanlah jam 8 saya tidur. 8, 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 jam. 7 jam kan? Saya biasanya tidur 8 jam. Ketika saya bangun, tahajud sampai subuh. Sampai selesai wirid subuh. Ya kan? Biasanya saya nunggu setelah matahari terbit. Begitu matahari sudah terbit sekitar mungkin setengah jaman, karena saya kerja itu di jam 9, saya pergunakan untuk tidur sejam biasanya. Ya, kalau habis subuh saya memang usahakan jangan tidur, tapi setelah matahari terbit setengah jaman saya tidur biasanya. Karena saya ngambil sholat duhanya itu di waktu yang mustajabnya, saya di jam 10 ke atas, ketika saya sudah di kantor baru saya sholat duha. Jadi kalau panjenengan sudah terbiasa dengan tidur 6 jam, jangan mencoba langsung mau ekstrim membanting ke 3 jam, jangan. 6 jam dulu jenengan tidur tertibkan. Jenengan susun wirid jenengan. Kalau jenengan mau pakai wirid saya silahkan. Kalau misalnya panjenengan nggak cocok dengan wirid itu mau menyusun sendiri silahkan. Panjenengan buatlah schedule yang tertib. Schedule yang tertib, panjenengan lakukan sehari ini kok enjoy. Jenengan ulangi lagi besok. Jenengan ulangi besok sampai bagaimana panjenengan sudah terbiasa dengan wirid tersebut ditambah dengan tidurnya jenengan yang 6 jam, kok panjenengan merasa saya bisa kayaknya mengurangi tidur saya 5 jam gitu kan. 1 jamnya saya pakai untuk wirid gitu. Boleh silakan. Tapi jangan jenengan yang biasanya tidur jam 6 jam terus mau langsung ekstrim 3 jam, jangan. Kasihan tubuh jenengan nanti. Terus masalah ngantuk. Memang godaannya orang zikir, baca Al-Qur'an, wirid, sholawat itu pasti ngantuk. Kenapa? Karena setan masuk di situ. Itu sebetulnya setan. Setan itu kan macam-macam. Ada yang setan menggoda orang berumah tangga, ada yang setan menggoda orang pacaran. Nah, ada khusus setan itu yang menggoda orang-orang zikir, melakukan ibadah itu ada. Jadi jangan matanya ditiup-tiup supaya ngantuk. Kantuk itu dari setan. Memang kalau seperti itu panjenengan harus ambil air wudhu. Kenapa ambil air wudhu? Karena orang yang menjaga wudhunya dalam keadaan suci, setan itu nggak mendekat gitu loh.
Kalau dia mendekat, dia nggak bisa nyentuh kita. Dia dari jauh dia tiup-tiup, gitu, dia tiup-tiup supaya kita ngantuk. Dan sebelum wirid, sebelum zikir, sebelum sholawat, panjenengan baca dulu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, supaya setan-setan tadi yang goda gitu kan. Suka nggak? Ada nggak kejadian yang habis wudhu pasti perasaan was-was kok kayak kentut ya, mohon maaf nih, kok kayak kentut ya? Itu sebetulnya perasaan was-was jenengan itu dari setan. Setan tiup-tiup. Ada memang setan yang tugasnya secara khusus tiup-tiup, mohon maaf, duburnya orang yang habis wudhu supaya apa? Was-was, cemas, ragu. Jadi mau sholat nggak jadi, wudhu lagi. Ntar gitu lagi, mau sholat nggak jadi, sholatnya terulur-ulur waktunya gitu. Jadi panjenengan juga sama, sadarilah itu semua dari setan. Jenengan jangan mau kalah, nggak apa-apa. Ngantuk nggak apa, jenengan lawan, ambil air wudhu lagi, sholawat lagi. Nanti lama-lama setannya akan ambil jalan yang lain gitu kan. Intinya panjenengan porsinya harus adil. Kesehatan panjenengan juga harus dijaga, ibadah juga harus dijaga. Jangan sampai jenengan karena saking ibadahnya jenengan menzolimi tubuh jenengan, itu juga nggak baik. Intinya beribadahlah ya dengan iman, beribadah dengan iman, jangan dengan nafsu. Jangan hanya karena saya mau ekstrim, saya ini kan nganggur, saya pengen dapat pekerjaan, saya mau ekstrim ini ibadahnya. Jangan ekstrim nggak apa-apa, tapi kalau panjenengan sudah terbiasa, sudah istiqomah gitu ya. Jangan melakukan ibadah karena nafsu duniawi, tapi lakukanlah ibadah dengan iman. Nikmati ibadah itu, dinikmati. Baca sholawat, melihat teman yang lain kok bisa 40.000, tapi saya belum mampu, saya baru mulai, saya bisanya mungkin 100 kali, nggak apa-apa 100 kali. Tapi istiqomah kan terus setiap saat 100 kali. Setiap habis sholat 100 kali. Nanti lama-lama panjenengan juga bisa naik ke 1000, naik ke 2000 gitu ya. Lakukan ibadah dengan enjoy, nikmati ibadah, lakukan dengan iman gitu intinya. Oke, yang selanjutnya saya tutup identitas beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau tanya, saya sudah ganti nomor WhatsApp dan udah tidak menyimpan nomor WhatsApp mantan karena dia nggak tahu saya ganti nomor. Misal saya mengamalkan amalan melembutkan hati untuk mantan, apakah kira-kira ampuh masih ada keajaiban? Mohon pencerahannya Kak, semoga Kakak dan Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuwun, sami-sami. Jadi amalan melembutkan hati itu kita sedang meminta kepada Robnya orang yang kita targetkan. Misalnya kita si Fulana binti Fulana kita targetkan untuk dilembutkan hatinya. Kita mintanya kepada siapa? Kepada Robnya. Robnya siapa? Robnya Fulana, Robnya kita. Penciptanya Fulana, penciptanya kita. Yang menggenggam hatinya Fulana, yang menggenggam hatinya kita pula. Kalau kita meminta kepada yang maha menggenggam hatinya si Fulana, kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang Fulana nggak tahu nomor kita, Fulana nggak tahu keberadaan kita. Karena yang dilembutkan hatinya itu, yang dilembutkan oleh Allah itu hatinya si Fulana. Kalau Allah sudah lembutkan hatinya, nanti si Fulana akan teringat kepada jenengan, akan muncul lagi kasih sayang terhadap jenengan, akan mencari jenengan, akan berusaha untuk mencari jenengan. Dan Kak panjenengan itu nggak perlu mengkhawatirkan nanti bagaimana caranya ketemu, kami kan jauh, dia kan nggak tahu nomorku. Masalah cara bagaimana mempertemukan itu urusannya Allah. Allah punya miliaran cara untuk mempertemukan hambanya, gitu tuh, ya kan? Bahkan dengan orang-orang yang jauh-jauhan, beda pulau, beda negara dipertemukan, siapa yang mempertemukan mereka? Allah. Dengan caranya siapa? Dengan caranya Allah. Panjenengan nggak perlu pikirkan soal Fulana udah nggak punya nomor telepon jenengan, gitu kan? Kalau Allah perkenankan kehendaki panjenengan bersama Fulana, Allah akan pertemukan dengan caranya. Jadi kalau panjenengan mengamalkan satu amalan, udah nggak usah pikirin bagaimana cara Allah mengabulkan, fokuskan saja melakukan amalan itu niat karena Allah. Oh amalan ini kok baik, isinya sholawat. Oh sholawat itu diperintahkan Allah. Ya udah saya lakukan udah. Perkara nanti hatiku saat ini mau Fulana, tapi ternyata Allah nggak juga datangkan Fulana yang ini, tentunya Allah akan datangkan Fulana yang lainnya gitu. Intinya kalau mengamalkan amal soleh, suatu amalan dari siapapun, dari guru panjenengan, siapapun itu, yakinlah kepada Allah, Allah akan kabulkan hajat jenengan. Jangan pernah bertanya-tanya lagi, jangan-jangan nggak terkabul karena kan dia nggak tahu nomor saya. Emang dipikir Allah itu nggak bisa menyatukan orang tanpa harus tahu nomornya? Berapa miliar pasangan di dunia ini yang tadinya nggak saling kenal tiba-tiba jadi suami istri, ya kan? Nah, panjenengan nggak perlu meragukan soal itu. Fokuslah saja, amalkan, insya Allah. Kalau panjenengan yakin melalui wasilah amalan tersebut Allah akan kabulkan, Allah pasti akan kabulkan. Ingat bahwa Allah hanya mengabulkan doa dari hati yang sungguh-sungguh. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai ya. Oke, yang selanjutnya ini pertanyaan lagi dari
Zahra Hasna. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, maaf mau tanya tentang pakai hijab. Sebaiknya manusia yang harus diperbaikin terlebih dahulu tentang pakaiannya apa hatinya dulu Umi? Pernah tetangga saya bilang katanya pakaiannya dulu, ntar hatinya pasti ngikutin. Apa betul ya Umi? Saya jawabnya dengan ayatnya Allah, gitu kan. Suka bingung. Kadang suka ada tuh kalau misalnya nggak usah berhijab yang penting kan hati dulu diperbaiki, itu paling penting gitu katanya ya. Kita buka surah Al-Ahzab ayat ke-59. Kalau 56 perintah tentang sholawat. Kalau 59 perintah tentang menutup aurat. Ya, saya baca artinya. Hai Nabi, ya kan, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita keluarga orang mukmin. Nah, kita ini siapa? Kita termasuk dalam wanita-wanita keluarga orang mukmin. Agar mereka mengulurkan atas diri mereka, ya, dalam kurung ke seluruh tubuh mereka, jilbab mereka. Hal itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai para wanita muslimah yang dianggap terhormat dan merdeka, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam surah ini ya, dalam ayat ini, surah Al-Ahzab ayat ke-59, sangat jelas perintah untuk menutup aurat. Julurkan ke seluruh tubuhmu hijabmu, ya wahai wanita muslimah. Yang pertama diperintah siapa? Istrinya para nabi, terus putri-putrinya para nabi, terus kita semuanya. Jadi berhijab itu merupakan perintah dari Rob kita, yang mana kalau Allah sudah perintahkan, itu artinya kita tidak boleh melanggar, gitu kan? Kita sudah diperintahkan Allah menutup aurat, jangan dibuka itu aurat, jangan pakai roknya adiknya yang masih TK, ya. Nah, masalah nanti hati, ya kan? Kadang-kadang orang suka berdebat, percuma gitu kan? Suka ada yang begitu gak? Percuma dia pakai hijab, tapi mulutnya masih kayak comberan misalnya seperti itu. Percuma dia pakai hijab, tapi hatinya masih busuk misalnya seperti itu. Kita nggak bisa katakan itu percuma, karena dia sedang melakukan perintah Robnya. Walaupun mungkin mulutnya masih ngember, mulutnya masih suka menggunjing, menggosip, ya kan? Itu urusan lain, itu urusan akhlak dia kepada sesama manusia, akhlak dia kepada Robnya. Tapi urusan dia pakai hijab jangan diolok-olok, karena apa? Dia sudah mematuhi Robnya. Nah, kalau panjenengan umumnya, eloknya orang yang sudah pakai hijab itu memang harus menjaga lisan, harus menjaga perilaku gitu. Jadi kalau panjenengan misalnya belum berhijab, kok panjenengan mau memakai hijab, belajar memakai hijab, tentunya nanti akan ada kepatuhan dalam diri panjenengan supaya menjaga lisan, supaya menjaga perilaku. Dan memang betul kalau panjenengan dari yang tidak hijab terus pakai hijab, panjenengan pasti akan berusaha untuk muhasabah diri terus. Oh, saya sudah pakai hijab, saya malu gitu kan. Saya malu kalau saya masih suka menggosip di gang bersama ibu-ibu komplek. Saya malu kalau saya masih jahat sama teman kerja saya karena saya sudah pakai hijab. Tentunya akan ada kepatuhan dalam diri sendiri untuk melakukan itu. Jadi sebaiknya saya sarankan panjenengan jangan pakai prinsip saya mau memperbaiki hati saya dulu baru saya pakai hijab, jangan seperti itu. Karena apa? Memperbaiki hati juga perintahnya Allah, tapi memperbaiki diri dengan menjulurkan seluruh tubuh kita dengan hijab itu juga perintahnya Allah. Ada dalam Al-Qur'an. Jadi buat saudari muslimku semuanya, ukhti filahku yang masih belum pakai hijab, belajarlah pakai hijab. Mungkin panjenengan belum bisa pakai hijab syar'i, cobalah pakai hijab dulu biasa. Tutupi aurat-aurat panjenengan. Mungkin panjenengan sudah pakai hijab syar'i, mau pakai niqab jauh lebih bagus lagi, silahkan. Walaupun nggak wajib kalau niqab itu, ya kan? Jadi intinya kita semuanya sedang mengharap ridhonya Allah, kita patuhi perintah-perintahnya Allah dulu, yang wajib-wajib, lalu tambahi yang sunnah-sunnah. Ini dalam Al-Quran ini termasuk ini perintah nih. Katakanlah wajib untuk wanita itu wajib, karena apa? Allah perintahkan, disebutkan secara spesifik. Wanita-wanita muslimah pakai hijab, julurkan. Nah, itu perintah, itu wajib itu ya. Jadi kita nggak boleh itu. Kita diwajibkan untuk pakai jilbab, terus kita buka aurat. Kita berarti sedang menantang Rob kita ya. Oke, sobat innerku, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.